Oke, selamat malam. Kali ini saya mau membuat lanjutan video saya mengenai Susilo menjawab ya. Ada beberapa hal yang pernah saya tulis, saya pikirkan. Ada suatu hal. Yang pertama itu mengenai akurasi, presisi, dan toleransi. Jadi yang namanya akurasi adalah terkait dengan keakuratan suatu data. Kalau mengenai presisi, mengenai ketepatan, si data tersebut tepat untuk digunakan, jadi sudah akurasi belum tentu menjadi tepat. Dan yang ketiga itu adalah toleransi. Jadi sebelum menjadi suatu akurasi itu kan ada toleransi, batasan-batasan mengenai data, bagaimana data tersebut digunakan menjadi suatu nilai yang ditolerir. Artinya ditolerir itu kalau dalam ilmu ukur itu ada sekian senti, sekian mili yang dapat diperkenankan, ukuran-ukuran itu masuk dalam suatu batas akurasinya kan gitu. Lalu bagaimana dengan implementasinya? Implementasinya adalah ketika kita misalnya mengolah suatu data, suatu produk hukum misalnya, ketetapan pajak misalnya, atau suatu tagihan pajak. Bagaimana saya menjadi suatu produk yang akurat, tepat, dan presisi, toleransi, dalam batasan toleransi, artinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan. Begitu juga saya dalam keseharian mengolahnya menjadi sesuatu data yang tepat, yang akurat, sesuatu yang ditolerir, masuk dalam toleransi. Intinya adalah bagaimana fakta-fakta tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fact, rule. Nah, ketika rule itu kan batasannya, toleransinya. Bagaimana dengan datanya tersebut sesuai dengan substansinya. Jadi substansinya adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dibuktikan. Jadi kembali ke proof, bukti, gitu kan. Kalau saya tidak dapat bukti, masuk ke ranah substansi. Ini iya apa tidak? Dibebankan apa tidak? Kan gitu. Kalau dibebankan tapi tidak dibukukan, artinya substansinya yang dikejar. Tetapi kalau dibukukan dan dibebankan atau dibiayakan, itu sudah masuk ke ranah substansi dan bukti, kan gitu. Sesederhana itu sebenarnya saya memahaminya. Sama ketika misalnya ada suatu biaya di kos, biaya posting gitu. Dalam ukuran masa per masa dari Januari sampai dengan Desember, biaya-biaya tersebut apakah masuk dalam ranah-ranah pemotongan, pemungutan. Kemudian setelah itu sudah pasti kan saya nguji peraturan perundang-undangannya sesuai apa tidak, kan gitu. Dari awal kita sudah tahu kalau fakta ini masuk dalam rangka ranah rules, yaitu koreksi fiskal. Jadi batasan yang beberapa waktu yang lalu saya pernah menulis mengenai facts, fakta, rule, itu peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian substan dan proof. Saya menulisnya itu tidak dalam cabang. Artinya kalau di dalam cabang kan tidak ada bukti, tapi substansinya masuk. Seseorang ketika menempati suatu tempat, misalnya nih, menyewa di tanah tersebut sudah selalu lama, pembuktian sewanya tidak ada, tapi seorang tersebut sudah menempati dan sudah membayar, dan mungkin bahkan tidak dibukukan, kan saya akan bilang itu pasti substannya, pembayarannya ada. Kalau pembayarannya tidak ada, tapi ketentuan aturannya mengatur itu, nah itu yang disebut dengan koreksi fiskalnya. Nah, sementara buktinya tidak dibuat. Nah, itu kan sebenarnya substan overform.
karena seseorang tersebut sudah menempati tanah tersebut, sewanya sudah berlangsung lama, kan gitu ceritanya. Ini salah satu contoh saja, kan gitu ya. Kalau sudah ada buktinya, pembayarannya, kwitansi, rekening dan segala macamnya, ya itu sudah masuk tuh ceritanya, masuk ke sana, kan gitu ya ceritanya. Jadi nggak perlu memperdebatkan lagi substansinya, karena aturannya sudah ada, tinggal substansinya sudah masuk, ya pembuktiannya apakah divalid atau tidak, kan gitu. Ya itu kaitannya dengan bagaimana data itu akurat, bagaimana data itu presisi, tepat, bagaimana data itu masuk dalam toleransi. Sesimpel itu sudut pandang saya memahami case by case tertentu. Misalnya ya, ini hanya misal dari suatu kelangsungan atau kelanjutan ya, bukan kelangsungan dari Eko Susilo menjawab tadi di video yang saya yang pertama. Ini sedar cerita ini tetap mempertahankan elegan, wibawa, gemilang, dan harus tetap dipertahankan. Terima kasih, selamat malam.